Karena Zhao Qingshan dan Su Huang mengatakan mereka akan bergandengan tangan, selusin kelompok dengan cepat menyetujui konsensus bersama, dan masing-masing orang menganggukkan kepala setuju untuk bergandengan tangan. Melihat hal ini terjadi, Zhao Qingshan segera tersenyum tipis, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen dan kelompoknya, yang belum mengeluarkan satu suara pun. Sambil tersenyum, dia bertanya, "Mu Chen, bagaimana perasaanmu tentang ini?" Mu Chen tersenyum dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Sudah cukup jika semua senior menyetujuinya. Saya hanya mahasiswa baru, dan saya tidak kuat. Tidak apa-apa jika aku berusaha bersama semua orang." Beberapa orang melirik Mu Chen dengan aneh. Meskipun saat ini dia memang berstatus mahasiswa baru, reputasinya di Akademi Spiritual Surga Utara adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan beberapa senior yang berprestasi. Tentu saja, mencocokkan dengan reputasi dan ketenarannya adalah kekuatan yang setara. Terlepas dari 3 pertarungan dengan Li Xuantong atau rumor tentang penghancuran markas umum gerbang iblis di depan Hiao, keduanya sudah cukup untuk membuktikan kekuatan yang dia miliki. "Haha, adik laki-laki Mu Chen sungguh rendah hati," kata Zhao Qingshan dengan wajah berseri-seri, sambil melanjutkan, "Meskipun dikatakan bahwa raja spiritual ini baru lahir, tidak peduli apa, itu masih ada di tahap penyelesaian surgawi. Oleh karena itu, kami membutuhkan orang-orang yang memiliki kekuatan yang mencapai atau sebanding dengan tahap penyelesaian surgawi untuk dapat menghentikannya secara langsung. Saya percaya bahwa saudara junior Mu Chen mampu menyerangnya bersama kami." Alis Mu Chen sedikit berkedut. Zhao Qingshan ini benar-benar sangat menghormatinya. Dari kelihatannya, dia ingin mengetahui seberapa tinggi kemampuannya. Meskipun orang itu memiliki beberapa kemampuan, ingin bersaing dengan tahap penyelesaian surgawi tidaklah mudah. Berdiri di belakang Su Huang, Su Qingqing mendengus dengan suara rendah. Dia menyadari bahwa Mu Chen agak tangguh, namun, dia tidak percaya bahwa dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan orang setingkat Su Huang. Hari itu, di luar gerbang iblis, hanya dengan mengandalkan persiapan sebelumnya dari banyak arai spiritual dan berbagai dendam serta keluhan dengan Hiao, dia bisa unggul. Ekspresi Su Huang tidak berubah saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan meremehkan dia. Mu Chen ini semakin sulit untuk dilihat. Jika dia benar-benar ingin mengambil tindakan, bahkan saya tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkannya." Su Qingqing mengerutkan bibirnya, jelas tidak mempercayai kata-kata itu. Mu Chen mengirimkan senyuman ke arah Zhao Qingshan dan tidak melanjutkan berbicara, hanya menganggukkan kepalanya untuk menyatakan persetujuannya. Ada beberapa orang yang berkumpul di sini, dan jelas sedikit waspada terhadapnya juga. Jika mereka menunjukkan kekuatan mereka saat dia bersembunyi di belakang, dia jelas akan diusir oleh semua orang. "Anran, kalian mengambil tindakan dan menyerang. Wang Tong dan kalian berdua ikuti aku dan serang," kata Mu Chen dengan suara yang lembut. Anran dan kedua gadis itu dengan patuh menganggukkan kepala. Dengan kekuatan Heavenly Fusion mereka benar-benar tidak dapat melakukan intervensi di sini. "Bagaimana dengan saya?" tanya Luoli. Mu Chen sedikit menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Selama ini, aku merasa tempat ini agak aneh. Karena mereka tidak berinisiatif menyebutkan nama Anda harus menjaga kekuatan Anda semaksimal mungkin agar dapat digunakan saat kejadian tak terduga muncul." Luoli menganggukkan kepala kecilnya. "Semuanya, bersiaplah untuk mengambil tindakan. Mari kita uji seberapa hebatnya raja spiritual ini. Jika kami mampu membunuhnya, kami akan menjadi siswa pertama yang mampu membunuh raja spiritual selama bertahun-tahun." Melihat semua orang tampak bersemangat untuk mencobanya, api menyala di mata Zhao Qingshan saat dia meraung dengan suara yang dalam. "Ya, ayo serang bersama," jawab semuanya secara bersamaan dengan niat bertarung yang melonjak. Detik berikutnya, lebih dari 100 angka meledak ke depan ketika sejumlah besar energi spiritual mengalir menuju langit. Kekuatan beberapa orang ini tampaknya berada pada tahap transformasi surgawi. Dengan susunan pemain seperti itu, mereka bisa dianggap sangat tirani. Saat energi spiritual mereka mengalir menuju langit, raja spiritual bertatahkan permata raksasa setinggi 300 meter yang menjulang tinggi di kedalaman yang sangat dalam tiba-tiba membuka matanya. Tidak ada gejolak emosi apapun di dalam mata itu, hanya cahaya spiritual yang menusuk mata. Tatapannya yang dingin dan kosong menyapu, mengunci sosok-sosok tak penting di kejauhan, yang mirip dengan melihat semut.
Ketika ia menemukan semut-semut yang mengganggu itu, ia menghadap ke langit dan meraung keras tanpa rasa sopan. Raungan itu mirip dengan ledakan yang menggelegar, bergemuruh saat bergema. Fluktuasi energi spiritual yang dapat dilihat dengan mata telanjang menyelimuti langit saat bumi mulai bergetar secara bersamaan. Merasakan gelombang kejut energi spiritual yang mengerikan ini, terlepas dari Su Huang, Zhao Qingshan dan yang lainnya, semua ekspresi mereka sedikit berubah, dan ekspresi di dalam mata mereka berubah menjadi sangat serius. Terlepas dari seberapa besar keunggulan jumlah mereka atau raja spiritual yang baru lahir, ia benar-benar memiliki kekuatan tahap penyelesaian surgawi. Namun, mereka yang hadir di sini, bagaimanapun juga, adalah siswa Akademi Spiritual Surga Utara yang cukup berprestasi. Meskipun mereka dikejutkan oleh aura mengesankan yang terpancar dari Raja Spiritual, mereka tetap tidak mundur. Dengan raungan yang keras, Su Huang, Zhao Qingshan, Mu Fengyang dan siswa tahap akhir transformasi surgawi lainnya dengan eksplosif melesat ke depan. Sepenuhnya mengedarkan energi spiritual mereka yang tak terbatas, mereka berubah menjadi banyak seberkas cahaya, bergegas menuju Raja Spiritual yang seperti raksasa di kejauhan dengan kecepatan kilat. Mu Chen juga mengikuti dari belakang, dan ketiga Wang bersaudara juga mengikuti dengan ekspresi muram di wajah mereka. Bilah bulan sabit yang besar telah muncul dalam sekejap di tangan mereka. Kecepatan Su Huang, Zhao Qingshan dan Mu Fengyang adalah yang tercepat. Dalam beberapa tarikan napas, mereka telah muncul di hadapan Raja Spiritual Raksasa. Tanpa ragu-ragu, mereka bertiga meraung secara eksplosif, melepaskan fluktuasi energi spiritual yang kuat dengan cara yang eksplosif. Hancurkan pedang dewa. Seni pedang badai. Guntur palmi yang bergegas. Menghadapi eksistensi yang setingkat dengan Raja Spiritual, Su Huang dan dua orang lainnya tidak cukup bodoh untuk menunjukkan belas kasihan. Oleh karena itu, serangan pertama yang mereka kirimkan sangatlah kuat. Bilah raksasa sepanjang 300 meter terbentuk, dan ditebang habis-habisan. Cahaya pedang itu, mirip dengan badai, menjerit, menusuk langsung ke tenggorokan Raja Spiritual dengan kecepatan dan keganasan yang tak tertandingi. Jejak telapak tangan energi spiritual raksasa menekan dada Raja Spiritual dengan keras, membawa serta kekuatan petir yang gila. Su Huang dan dua lainnya berada di tahap akhir tahap transformasi surgawi. Selain itu, mereka jelas merupakan elit di antara mereka. Ketika mereka melancarkan serangan dengan kekuatan penuh, prestise dan kekuatan serangan tersebut menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di antara orang-orang yang menonton dari belakang. Menghadapi serangan tirani, tidak ada satupun fluktuasi di mata Raja Spiritual yang acuh tak acuh yang bersinar dengan cahaya yang menusuk mata. Menghadapi serangan berkekuatan penuh dari 3 tahap transformasi surgawi yang hebat, ia hanya membutuhkan 1 langkah maju. Mencondongkan tubuhnya ke depan, tiba-tiba ia membuka mulutnya dan meraung dengan eksplosif. Raungan itu mirip dengan guntur ketika gelombang suara, yang terlihat dengan mata telanjang, membawa badai energi spiritual yang menghancurkan bumi dan mendatangkan malapetaka di sepanjang jalurnya. Ruangan itu terguncang sampai distorsi mulai terbentuk. Terlepas dari cahaya pedang, kilatan pedang, atau bekas telapak tangan, saat bersentuhan dengan badai energi spiritual dan gelombang suara, semuanya langsung hancur dan meledak. Su Huang dan 2 orang lainnya mendengus tertahan saat tubuh mereka sedikit gemetar. Keseriusan di mata mereka segera bertambah dalam. Serangan gabungan dari ketiganya secara tak terduga dipatahkan oleh 1 raungan dari Raja Spiritual. Kekuatan tahap penyelesaian surgawi sangat menakutkan sampai tingkat itu. Namun, saat serangan Su Huang dan 2 orang lainnya dihancurkan, 100 sosok muncul dari belakang mereka. Serangan energi spiritual yang ganas mirip dengan badai yang mengalir deras, menghantam tubuh Raja Spiritual. Serangan energi spiritual meledak pada tubuh Raja Spiritual. Namun, tidak ada satupun getaran yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Armor kristalnya berkilau, menyerap seluruh serangan itu. Banyak serangan energi spiritual yang dimusnahkan. Seberkas cahaya melintas di mata Raja Spiritual dan membuat telapak tangannya bergemuruh. Seketika menghancurkan ruang, ia dengan marah menepuk tubuh banyak sosok yang tidak dapat menghindar tepat waktu dengan kecepatan kilat. Angka-angka itu melesat, mendarat di tempat yang jauh. Menjadi pucat pasi, mereka menyemburkan seteguk darah segar, aura mereka menjadi lemah dan pingsan. Sinar demi sinar cahaya turun dari langit, menyelimuti mereka. Saat sinar cahaya menghilang, sosok mereka juga menghilang.
Orang-orang ini telah dikirim langsung keluar dari dunia cahaya spiritual karena cedera serius. Adegan yang diputar di hadapan mereka membuat banyak orang merinding. Hanya satu telapak tangan saja sudah cukup untuk membuat orang-orang yang tidak beruntung itu kehilangan kualifikasi untuk terus tinggal di dunia cahaya spiritual. Bukankah serangan raja spiritual ini terlalu menakutkan? Mata Mu Chen berubah muram saat dia melihat pemandangan di hadapannya. Apakah ini kekuatan yang sebenarnya dari tahap penyelesaian surgawi? Karena ia lahir belum lama ini, raja spiritual belum sepenuhnya menstabilkan kekuatannya di tahap kompetisi surgawi. Namun, kekuatannya sudah berada pada tingkat yang menakutkan. Sial! Kekuatan pertahanan orang ini terlalu kuat. Kami tidak bisa menyakitinya, seru ketiga Wang bersaudara saat wajah mereka menjadi sedikit pucat. Kilatan pedang mereka yang cepat dan ganas yang telah mereka gunakan seluruh kekuatan mereka untuk dilepaskan ke tubuh raja spiritual hanya meninggalkan bekas luka putih. Tidak ada sedikit pun jejak mereka yang menyebabkan kerusakan efektif. Mu Chen menatap tubuh raksasa raja spiritual dengan cermat. Saat ini, semua orang sudah berusaha sekuat tenaga dan melancarkan serangan mereka. Garis-garis energi spiritual membombardir tubuh raja spiritual dalam aliran yang tak ada habisnya. Namun, menghadapi serangan mereka, raja spiritual bahkan tidak pernah bergeming sedikit pun. Namun, setiap kali ia meluncurkan serangannya, cetakan telapak tangan raksasa akan menghancurkan ruang, menyebabkan cedera serius pada banyak sosok saat ditepuk. Menjerit dan menjerit, mereka akan dikirim keluar dari dunia cahaya spiritual. Dalam beberapa menit, mereka kehilangan puluhan orang. Hal ini membuat semua orang merasa sedikit takut dan gentar dan menjadi lebih berhati-hati, takut kalau mereka akan dikeluarkan dari dunia cahaya spiritual. Jika itu terjadi, mereka harus mengucapkan selamat tinggal dini pada perburuan ini. Mu Chen melayang di langit, belum melancarkan serangan apapun sambil terus menatap raja spiritual. Berdasarkan pengamatannya, dia menemukan bahwa setiap kali sebuah serangan hendak mendarat di belakang kepalanya, dia akan mengangkat dan memblokirnya dengan tangannya. Adapun serangan yang mendarat di tubuhnya, sepertinya tidak memberikan sedikit pun tanda kepedulian. Mata Mu Chen sedikit menyipit saat pandangannya beralih ke kepala raja spiritual. Kepalanya juga berkilau dengan cahaya yang menusuk mata, dan mata cekung dan acuh tak acuh itu tidak memiliki sedikit pun emosi di dalamnya, membuat bulu kuduk orang berdiri. Saat penglihatannya bergerak lebih tinggi, Mu Chen melihat bahwa kecerahan pada posisi di dahinya yang sedikit lebih mencolok mata. Samar-samar, sepertinya ada fluktuasi khusus yang memancar dari sana. Mata Mu Chen sedikit menyipit. Melambaikan lengan bajunya, seberkas energi spiritual yang terbakar dengan api hitam meledak secara eksplosif, langsung mengenai cahaya yang menusuk mata di dahi raja spiritual. Namun, saat pancaran energi spiritual Mu Chen mendekat, seberkas cahaya melintas di mata raja spiritual. Sebuah telapak tangan ditampar, menghancurkan aliran energi spiritual menjadi berkeping-keping. Mata Mu Chen berbinar. Raja spiritual raksasa itu tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mengunci Mu Chen yang melayang di udara. Mengepalkan tangannya yang besar, tinju yang mirip dengan gunung kecil menghantam Mu Chen, membawa kekuatannya yang menakutkan. Udara hancur oleh tinju ini, dan bumi di bawahnya mulai runtuh. Hati-hati! Melihat ini, wajah cantik Anran dan gadis-gadis yang berdiri tidak jauh langsung berubah dan buru-buru berteriak. Pupil Luoli menjadi kaku saat tangannya yang seperti batu giok mencengkeram sarung pedangnya erat-erat. Mu Chen melihat ke arah tinju yang masuk dan memiliki tekanan yang mirip dengan gunung. Sebuah cahaya muncul di depan tubuhnya, sementara suara yang mirip dengan auman naga terdengar. Di dalam cahaya tersebut, bayangan naga muncul ke permukaan, memiliki penampilan yang mirip dengan terbang ke langit. Bayangan naga terbentang saat sosok Mu Chen menghilang secara misterius dari posisi aslinya. Tinju yang sangat keras itu telah benar-benar menghantam udara. Menemukan hal yang sama, tatapan Su Huang, Zhao Qingshan dan yang lainnya sedikit berbinar, sebelum mata mereka menjadi kaku. Sebuah bayangan muncul di lengan raksasa raja spiritual, sebelum menembaki lengan itu dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Kecepatan yang sangat cepat. Hati mereka sedikit bergetar. Kecepatan Mu Chen sangat cepat sampai-sampai mereka hanya bisa melihat bayangan samar dirinya. Sementara hati mereka terguncang, sosok Mu Chen telah muncul di dahi raksasa raja spiritual dengan kecepatan kilat. Sebuah tinju keluar darinya saat seekor harimau putih terbentuk di belakangnya.
Sambil meraung, ia membawa aura pembunuh saat ia bergemuruh ke arah dahi raja spiritual. Tinjunya bergemuruh dengan kuat, dan gejolak energi spiritual yang hebat dan eksplosif muncul dari dahi raja spiritual. Sosok raksasa yang tidak bergerak 1 inci pun tiba-tiba mulai gemetar saat ini, sebelum kakinya yang besar mundur beberapa langkah. Seluruh bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang saat diinjak mundur. Setelah melihat tinju Mu Chen menghantam raja spiritual, kedua murid Zhao Qingshan dan Su Huang menyempit dengan tajam. Beberapa orang bahkan menghirup udara dingin. Raja spiritual yang tidak bisa mereka bangkitkan bahkan setelah bergandengan tangan malah dipaksa mundur oleh tinju Mu Chen. Orang ini, dia kejam sekali. Tatapan demi tatapan menatap sosok kurus di udara, matanya berbinar tanpa batas. Mengambang di udara, Mu Chen menemukan tatapan yang mengarah ke arahnya, berkilau dengan kecurigaan. Karena tidak dapat menahannya, dia sedikit mengerutkan bibirnya dan berkata, kelemahan raja spiritual ini jelas ada di dahinya. Seranganmu yang berantakan, bahkan jika kamu menyerangnya selama sehari, mungkin tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya. Hanya setelah mendengar ini semua orang melongo, sebelum buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke arah raja spiritual. Pada saat ini, cahaya tajam di dahi yang terakhir agak tertahan. Samar-samar, terlihat bahwa di posisi keningnya terdapat sebuah batu permata yang sepertinya kira-kira seukuran kepala manusia. Batu permata itu berkilau dengan cahaya yang menusuk mata, sementara fluktuasi energi spiritual yang menakutkan terus terpancar dari dalamnya. Semua orang menatap batu permata yang tajam itu sebelum menyadarinya dalam sekejap. Jadi itulah titik lemah dari raja spiritual. Inilah mengapa serangan Mu Chen mampu memaksanya mundur. Dari wajah Zhao Qingshan dan Mu Fengyang, terlihat jelas bahwa mereka sedikit bernapas lega. Jika Mu Chen benar-benar memiliki kekuatan untuk memaksa raja spiritual kembali menyerang, seberapa menakutkankah kekuatan yang dimilikinya? Jika Mu Chen benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, siapa yang mampu merebut cahaya spiritual raja spiritual darinya? Saat mereka sedang dalam proses realisasi, tubuh raksasa raja spiritual mulai memancarkan cahaya yang terang dan cemerlang sekali lagi. Serangan yang diterimanya pada batu permata di dahinya sepertinya membuatnya marah. Saat ia meraung, seberkas energi spiritual raksasa turun dari langit, mirip dengan sinar, bergemuruh dengan keras ke arah Mu Chen. Setelah melakukan banyak persiapan, Mu Chen segera memamerkan teknik naga melonjak. Saat bayangan naga bergulir dan terbuka, sosoknya telah muncul 1000 meter di belakang raja spiritual, menghindari pancaran cahaya. Sinar cahaya turun ke tanah, menghancurkan bumi, menciptakan lubang raksasa. Samar-samar, sepertinya ada cahaya yang berkilauan. Mu Chen melirik lubang raksasa itu, sambil sedikit melongo. Namun, sebelum dia bisa memprosesnya dengan jelas, bayangan raksasa telah menyelimuti dirinya. Tangan raksasa raja spiritual sudah menepuknya dengan ganas. Ruang meledak saat Mu Chen buru-buru memamerkan teknik naga melonjak menghindari telapak tangan raksasa saat itu melakukan kontak dengannya. Mu Chen menunjukkan dirinya lagi, ekspresi muram di seluruh wajahnya, saat detak jantungnya sedikit meningkat. Serangan raja spiritual ini terlalu menakutkan. Dia seharusnya tidak membiarkannya mendekatinya. Jika tidak, cedera yang diterimanya tidak akan ringan. Serang batu permata di dahinya bersama-sama. Untungnya, orang lain sudah sadar saat ini. Dengan raungan yang meledak-ledak, mereka menembak dan melintas. Serangan yang cepat dan ganas mulai bergemuruh dan melesat ke arah batu permata di dahi raja spiritual yang berkilauan dengan kecemerlangan yang menusuk mata satu demi satu. Menghadapi kelompok serangan yang menuju titik lemahnya, raja spiritual tidak secara langsung menerima serangan kali ini. Mengangkat tangannya yang besar, ia sepenuhnya memblokir serangan yang masuk. Namun, serangan gabungan dari setiap orang memiliki beberapa serangan licik yang tercampur di dalamnya. Meskipun raja spiritual telah mencoba untuk memblokirnya, masih ada banyak serangan yang menghantam batu permata itu dengan keras. Tubuh raksasa raja spiritual, sekali lagi, dipaksa mundur. Namun, saat tubuhnya mundur, sekali lagi ia menahan banyak serangan yang masuk dan kembali ke posisi semula. Energi spiritual yang sangat besar menyembur keluar dari telapak tangannya dalam bentuk sinar, menghancurkan beberapa orang yang malang sampai mereka muntah darah dan terlempar. Aura mereka langsung tertekan, sebelum seberkas cahaya turun dari langit, mengusir mereka. Menghadapi kekalahan seperti ini, semua orang hanya melirik sekilas sebelum menyerang dengan penuh perhatian lagi.
Cahaya pedang dan kilatan pedang menutupi langit, sambil berteriak saat mereka dengan keras memotong dan menebas batu permata yang mencolok di dahi Raja Spiritual. Raja Spiritual ini memang baru lahir belum lama ini. Meskipun masih memiliki kekuatan yang cukup menakutkan, namun terlihat agak lamban, seolah-olah belum mencapai tingkat kepenuhan dan kehalusan. Karena itu, Zhao Qingshan dan yang lainnya berani memusatkan perhatian mereka ke dahinya. Jika Raja Spiritual telah melewati fase baru lahir ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Pada saat itu, bahkan mereka mungkin tidak dapat melarikan diri melalui celah giginya. Semua orang melanjutkan serangan mereka. Di saat yang sama, kerugian mereka juga terus berlanjut. Jumlah aslinya yang berjumlah ratusan kini hanya tersisa setengahnya. Sisanya telah dikirim keluar dari dunia cahaya spiritual dengan tepukan dari Raja Spiritual. Tingkat kerugian ini bisa disebut bencana. Namun, meski kerugian mereka sangat besar, Raja Spiritual terpaksa menghabiskan cukup banyak energinya. Serangannya sudah tidak liar dan sekeras serangan awal, ia hanya fokus dengan gigih untuk mempertahankan batu permata di dahinya. Haha, semuanya tingkatkan kekuatanmu. Raja Spiritual ini memang baru lahir. Kekuatannya tidak sekuat yang kita bayangkan. Selama kita bisa menghindari serangannya, semuanya baik-baik saja. Mengambang di udara, Mu Fengyang memandang ke arah Raja Spiritual, yang serangannya perlahan melemah, sebelum berteriak sambil tertawa kecil. Setelah mendengar ini, kejutan muncul di benak semua orang saat mereka mempercepat serangan mereka. Mu Chen juga mengirimkan seberkas energi spiritual yang bergemuruh. Namun, matanya terus berbinar. Kekuatan Raja Spiritual ini memang tidak sekuat yang dia duga. Apakah ini benar-benar karena ia baru lahir? Pandangan Mu Chen menyapu tempat di mana Raja Spiritual berdiri dan alisnya sedikit berkerut. Ada lubang besar di tanah yang disebabkan oleh langkahnya. Namun, terlepas dari bagaimana semua orang menyerang, Raja Spiritual bahkan tidak meninggalkan batas itu. Sebenarnya ada apa? Gumam Mu Chen sambil menatap sepetak tanah, sedikit mengernyit. Sementara Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, Raja Spiritual mengulurkan tangannya yang besar. 10.000 sinar cahaya meletus, dengan keras menghantam Mu Fengyang, yang mencoba meningkatkan moral semua orang. Melihat Raja Spiritual telah mengunci dirinya, wajah Mu Fengyang sedikit berubah. Saat dia menghindari sinar cahaya, matanya melihat sekilas Mu Chen, yang tidak jauh di belakangnya. Pada saat ini, kilatan samar bersinar di matanya. Tubuhnya tiba-tiba terbang ke samping, muncul secara kebetulan di depan Mu Chen. Pada saat yang sama, tangan raksasa Raja Spiritual telah menutupi mereka dengan ganas, menyelimuti mereka berdua. Di bawah bayangannya, Mu Chen sadar dari keadaannya yang sedikit linglung. Setelah melihat apa yang ada di depannya, ekspresinya langsung berubah. Hehe. Senyuman dengan niat buruk muncul dari sudut mulut Mu Fengyang. Cahaya spiritual muncul dari tubuhnya, dan baju zirah spiritual berwarna kuning tua yang tebal muncul di tubuhnya, membungkusnya dengan erat di dalamnya. Baju besi spiritual ini jelas merupakan artefak spiritual pertahanan yang cukup bagus. Sampai jumpa. Tawa dingin terdengar saat armor spiritual menyelimuti tubuh Mu Fengyang di dalamnya. Mata Mu Chen menjadi dingin saat dia berpikir, orang ini sebenarnya mencoba memancing masalah bagiku. Dia ingin memanfaatkan kekuatan Raja Spiritual untuk mendorong Mu Chen keluar dari dunia cahaya spiritual. Namun, Mu Fengyang ini terlalu naif. Apakah dia berpikir bahwa dengan melakukan ini, dia akan bisa mengikat tangan Mu Chen sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap serangan yang datang? Cahaya hitam memancar di depan tubuh Mu Chen saat pagoda hitam muncul, sebelum menyelimuti Mu Chen di dalamnya. Pagoda 9 lapis memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat dan dianggap sebagai pertahanan terkuat yang dimiliki Mu Chen. Jika kemampuan pertahanannya benar-benar dibahas, bahkan armor spiritual Mu Fengyang pun akan lebih rendah darinya. Saat pagoda 9 lapis menyelimuti Mu Chen di dalamnya, telapak tangan raksasa Raja Spiritual menepuknya dengan keras. Suara logam terdengar, saat keduanya langsung ditepuk ke tanah, dengan keras menembus bumi. Sebuah lubang yang dalam dan raksasa terbentuk dari dampaknya. Dalam keadaan sedih, Mu Fengyang merangkak keluar dari lubang raksasa. Memuntahkan seteguk darah segar, dia menundukkan kepalanya untuk melihat baju besi spiritual di tubuhnya. Ada beberapa retakan di permukaannya. Ini memenuhi hatinya dengan rasa sakit. Memalingkan kepalanya, dia melanjutkan untuk melihat lubang yang dalam tidak jauh darinya.
Debu dan asap memenuhi udara di sana. Di bawah serangan mendadak itu, sepertinya orang itu menderita luka serius. "Mari kita lihat bagaimana kamu akan merebut cahaya spiritual dari kami," ejek Mu Fengyang dengan dingin. Menekan luka di dalam tubuhnya, dia bergegas menuju cakrawala sekali lagi. Serangan dari Raja Spiritual terhadap mereka berdua terlihat oleh semua orang. Ketika Su Huang dan yang lainnya hanya melihat Mu Fengyang terbang ke arah mereka, mereka merasa sedikit terkejut. Sepertinya Mu Chen menderita luka yang tidak ringan kali ini. Tindakan yang dilakukan Mu Fengyang bersifat ambigu, dan tidak ada yang membayangkan bahwa dia benar-benar akan memancing masalah pada Mu Chen. "Mu Chen," ekspresi wajah ketiga saudara Wang berubah. Mereka melanjutkan untuk menatap curiga pada Mu Fengyang yang tampak tidak bersalah. Namun, karena mereka tidak memiliki bukti apapun, tidak baik jika mereka angkat bicara sekarang. Semua orang menggelengkan kepala karena menyesal. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkan perhatian mereka teralihkan. Oleh karena itu, mereka dengan cepat memfokuskan kembali pikiran mereka untuk melancarkan serangan terhadap Raja Spiritual yang perlahan melemah. Mu Chen tertembak. Dari kejauhan, setelah melihat permainan ini di depan mata mereka, wajah cantik An Ran dan para gadis langsung berubah. Alis Luoli sedikit terangkat. Pupilnya menatap dingin ke arah Mu Fengyang yang mengambang, namun, dia tidak terlalu panik. Mengatakan dengan suara lembut, "Tenang, Mu Fengyang hanya menerima luka ringan." Mu Chen tidak terlalu lemah. Melihat Luoli tidak sedikit pun panik, An Ran dan para gadis dapat dengan cepat tenang, sebelum menganggukkan kepala dengan lemah. Saat kerumunan orang di udara terus mengepung dan melancarkan serangan terhadap Raja Spiritual, belum ada yang menemukan sosok Mu Chen muncul di samping pagoda hitam di dalam lubang yang dalam dan penuh debu. Dia melihat ke arah pertempuran sengit, sebelum melihat hamparan bumi dengan mata berbinar. Mengirimkan tinjunya keluar, dia menciptakan lubang dalam lainnya dan melompat ke dalamnya. Selanjutnya, dia melanjutkan serangan gencarnya ke tanah. Dengan sangat cepat, sebuah lubang yang dalam digali olehnya. Sosok Mu Chen menghilang ke dalam lubang. Saat dia menghilang, pagoda hitam itu mulai berputar, menutupi lubang tersebut. Dengan cara ini, bahkan jika debu yang memenuhi udara telah hilang, tidak ada yang bisa mengetahui hilangnya Mu Chen. Mereka hanya akan berasumsi bahwa dia bersembunyi di dalam pagoda hitam untuk memulihkan diri. Di bawah tanah, tubuh Mu Chen ditutupi dengan api hitam yang mirip dengan baju besi saat dia terus menggali lebih dalam ke tanah. Tanah tebal dan bebatuan terpanggang dan terbakar habis oleh api hitam. Sejak awal, dia sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres di titik berkumpul ini. Para ksatria spiritual itu tidak akan menghilang tanpa alasan yang jelas. Terlebih lagi, Raja Spiritual itu tidak sekuat yang dia duga. Terlepas dari bagaimana mereka menyerang, Raja Spiritual itu tidak akan meninggalkan lokasi 100 kaki dari lokasinya. Dari kelihatannya, sepertinya dia sedang menjaga sesuatu. Karena tidak ada apapun di atas tanah yang bisa dipertahankan, Mu Chen memutuskan untuk mencari di bawah tanah. Dengan raungan rendah, Mu Chen memutar energi spiritualnya, meningkatkan kecepatannya menembus bumi. Setelah sekitar 1 menit atau lebih, sesuatu terlintas di benaknya. Tanah di bawah tangannya, secara tak terduga, menghilang saat sosoknya terjatuh. Mu Chen buru-buru menstabilkan sosoknya. Energi spiritual menyelimuti tubuhnya saat dia mengintip dengan waspada ke ruang bawah tanah ini. Saat penglihatannya menoleh, ekspresi wajahnya mulai membeku sedikit demi sedikit. Ini. Mu Chen menghirup dalam-dalam udara bawah tanah yang dipenuhi dengan bau tanah saat keterkejutan dan keheranan muncul dari hatinya. Apa yang muncul di depan mata Mu Chen adalah dunia bawah tanah yang sangat luas dan luas. Di dalam dunia bawah tanah ini ada banyak sekali gumpalan cahaya yang melayang-layang. Gumpalan cahaya ini sangat mencolok, sementara fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan terpancar darinya. Ini semua adalah cahaya spiritual? Mu Chen memandangi ribuan gumpalan cahaya itu dengan keterkejutan di matanya. Dari energi spiritual yang terkandung di dalam gumpalan cahaya itu, dia dapat mengetahui bahwa itu adalah cahaya spiritual yang setidaknya memiliki tingkat spiritual umum. Saat ini, sejumlah cahaya spiritual telah berkumpul di tempat ini. Pemandangan ini sungguh sangat spektakuler. Visi Mu Chen mengikuti cahaya spiritual yang terang dan cemerlang. Di area paling tengah dunia bawah tanah ini, dia melihat gumpalan cahaya yang paling mencolok.
Itu sangat indah dan megah, dengan kristal samar-samar yang tingginya sekitar 3,3 meter mengambang di dalamnya. Kristal ini jernih dan berkilau, dan sepertinya ada cairan kental yang mengalir di dalamnya. Cahaya terang dan redup, tampak mirip dengan detak jantung, tampaknya memiliki energi kehidupan yang misterius. Mengikuti kilau cemerlang dari kristal itu, untaian cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya, dengan seberkas cahaya energi spiritual, mengalir keluar sebelum mengalir ke dalam kristal setinggi 3,3 meter itu seperti aliran yang tak ada habisnya. Hal ini menyebabkannya menjadi semakin cerah. Fluktuasi energi spiritual yang tak terlukiskan bergelombang, mirip gelombang, bahkan menyebabkan jantung Mu Chen berdebar kencang. Tidak heran, para ksatria spiritual di wilayah yang sangat berbahaya ini semuanya telah berubah menjadi cahaya spiritual ini. Mu Chen akhirnya mengerti dalam sekejap mengapa dia tidak dapat menemukan satupun ksatria spiritual sejak dia memasuki titik berkumpul ini. Semuanya telah diubah menjadi cahaya spiritual. Cahaya spiritual ini jelas menyediakan energi spiritual untuk kristal itu. Mungkinkah tempat ini diciptakan oleh raja spiritual? Pikir Mu Chen sambil merasa terkejut. Dari tampilan situasi di bawah tanah, jelas itu bukan buatan manusia. Itu berarti bahwa itu diciptakan oleh raja spiritual. Dia tidak pernah menyangka bahwa keberadaan tanpa kecerdasan akan mampu memahami cara membangun dunia bawah tanah. Hal ini mungkin disebabkan oleh kemampuan mereka, namun, hal ini cukup untuk menjelaskan misteri yang terkandung di bentangan dunia ini. Tidak heran mengapa kekuatan raja spiritual ini tidak terlalu kuat, pikir Mu Chen sambil menatap dengan mata berapi-api ke arah kristal yang terang dan gemerlap itu. Energi spiritual di dalamnya melonjak hingga tingkat yang mencengangkan. Menurut perkiraan Mu Chen, pemandangan di hadapannya mungkin demi membantu raja spiritual untuk keluar dari kondisinya yang baru lahir dan lemah. Hanya ketika raja spiritual menyerap kristal yang telah menyerap energi spiritual dari begitu banyak ksatria spiritual barulah orang besar di luar sana benar-benar menjadi raja spiritual. Kilau samar melintas di mata Mu Chen, sebelum dia meledak. Dalam beberapa tarikan napas, dia telah melintasi banyak energi spiritual dan mendekati kristal yang terang dan cemerlang. Saat mendekati kristal, dia bisa melihat kristal itu pergerakan cairan spiritual kental di dalamnya. Tampaknya membentuk bayangan ilusi yang samar-samar terlihat, yang tampak sangat misterius. Mu Chen tidak segera mengambil tindakan terhadap kristal itu. Tatapannya menyapu ke bawah, di mana dia menemukan gumpalan cahaya ungu yang paling dekat dengan posisi kristal. Di dalam gumpalan cahaya itu, ada kristal roh ungu, namun, itu jauh dari kristal sebelumnya yang akan membuat orang terkejut. Namun, fluktuasi energi spiritual yang muncul darinya masih jauh lebih kejam jika dibandingkan dengan cahaya spiritual yang pernah dilihat Mu Chen dan yang lainnya. Ini adalah ksatria spiritual fase akhir tahap transformasi surgawi. Ekspresi terkejut melintas di mata Mu Chen. Tanpa ragu sedikit pun, sebuah tinju bergemuruh saat energi spiritual yang dahsyat menghantam gumpalan cahaya ungu. Ketika gumpalan cahaya itu pecah, kristal roh ungu yang tersembunyi di dalamnya terbang keluar, lalu ditangkap oleh Mu Chen. Saat kristal roh ungu mendarat di tangan Mu Chen, ia langsung memancarkan energi spiritual yang sangat murni. Mu Chen memutar energi spiritualnya untuk menyerapnya, dan dia merasakan energi spiritual yang dikonsumsi di dalam tubuhnya mulai pulih secara bertahap. Benar-benar layak menjadi cahaya spiritual yang diubah dari ksatria spiritual di tahap transformasi surgawi. Mu Chen tertawa keras. Tanpa sedikit pun rasa hormat, dia mengambil tindakan. Dalam waktu singkat, dia telah menghancurkan lebih dari 10 gumpalan cahaya ungu, mengumpulkan kristal roh ungu di tangannya. 10 kristal roh ungu ini, setidaknya, setara dengan ribuan pion spiritual normal. Namun, saat Mu Chen mengambil 10 kristal roh ungu itu ke tangannya, kristal roh raksasa yang megah itu sepertinya merasakan sesuatu dan langsung mulai bersenandung dan bergetar. Energi spiritual segera menyembur keluar, berubah menjadi gelombang energi spiritual yang menyapu Mu Chen dengan keras. Energi spiritual tanpa satupun atribut serangan, dan kamu masih ingin menyakitiku? Setelah melihat ini, Mu Chen tertawa sambil melambaikan lengan bajunya. Energi spiritual yang terbakar dengan api hitam meletus, dengan mudah melawan gelombang energi spiritual yang datang. Pada saat berikutnya, dia mengalihkan pandangannya yang berapi-api ke arah kristal roh. Itu adalah harta karun yang asli. Dengan kepalan tangannya, pedang panjang, berkilauan cemerlang, muncul dalam sekejap.
Energi spiritual hitam pekat menutupinya, dan api hitam mengelilinginya. Dengan satu langkah, dia menembak, dan muncul di depan kristal roh itu. Energi spiritual di dalam tubuhnya meletus sepenuhnya saat pedang hitam raksasa berkilau setinggi 100 kaki melolong dari ujung pedangnya, dan dengan ganas menebas kristal roh. Boom! Suara logam terdengar saat pecahan kristal beterbangan kemana-mana. Rasa sakit yang hebat terpancar dari telapak tangan Mu Chen, dan jaring di antara ibu jari dan telunjuknya terkoyak. Kekerasan kristal roh ini telah melampaui ekspektasinya. Namun, tebasan berkekuatan penuhnya memiliki beberapa efek. Retakan muncul di sudut kristal roh, menyebabkan pecahan kristal roh, kira-kira seukuran kepalan tangan, pecah, yang kemudian ditangkap oleh Mu Chen. Saat meraihnya, Mu Chen merasakan tangannya tenggelam, seolah-olah dia baru saja meraih batu berat yang beratnya 1 ton. Keheranan melintas di mata Mu Chen. Dia tahu bahwa ini disebabkan oleh kondensasi energi spiritual ke tahap mengerikan yang membawa beban ini. Sepertinya energi spiritual yang terkandung dalam kristal roh ini terlalu menakutkan. Namun, hal ini membuat api yang menyala di mata Mu Chen semakin membesar. Namun, dia tidak tahu bahwa pada saat dia menebang kristal roh, raja spiritual yang terjerat oleh Su Huang, Zhao Qingshan dan yang lainnya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung dengan marah ke arah langit. Raungan itu berubah menjadi badai energi spiritual yang menyapu, mengguncang dan membuat Su Huang yang tidak siap dan yang lainnya terbang mundur. Menstabilkan tubuh mereka tidak jauh dari sana, mereka memandang dengan curiga pada raja spiritual, yang tiba-tiba menjadi gila. Pada saat ini, yang terakhir tidak mempedulikan mereka. Dengan kepalan tangan raksasa yang terkepal erat, ia membawa energi spiritual yang menakutkan saat mereka menghantam tanah di bawahnya dengan keras. Bentangan bumi berguncang, mirip dengan gempa bumi yang terjadi, dan retakan raksasa mulai meluas dari bawah kaki raja spiritual. Pada saat berikutnya, ia mulai meluncur secara eksplosif ke tanah di bawahnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat ini, Mu Chen, yang berada di bawah tanah juga menemukannya. Ekspresi wajahnya berubah. Tanpa berani melanjutkan masa tinggalnya, sosoknya mundur secara eksplosif. Batu-batu raksasa tiba-tiba turun saat sinar matahari menyinari dunia bawah tanah dari bumi yang hancur. Tempat di mana Mu Chen berdiri sebelumnya dihancurkan oleh kekuatan yang menakutkan, meninggalkan lubang hitam tanpa dasar. Ini adalah serangan habis-habisan dari raja spiritual yang gila, dan itu sangat mengerikan. Apa itu? Saat dunia bawah tanah terungkap di bawah sinar matahari, dunia tersebut segera ditemukan oleh Su Huang dan yang lainnya, yang melayang di langit, menyebabkan mereka berteriak karena terkejut. Dengan tercengang, mereka memandangi cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang berkilauan dengan kecemerlangan yang memukau. Namun, dengan sangat cepat, tatapan mereka tertuju pada kristal roh raksasa yang berkilau dan transparan, yang memancarkan energi spiritual yang menakutkan. Tatapan mereka segera berubah menjadi lamban, karena energi spiritual yang ada cukup untuk membuat mereka menelan ludah mereka. Ada seseorang di bawah sana. Ada beberapa orang dengan penglihatan yang tajam, ketika mereka berhasil melihat Mu Chen, yang bersiap untuk diam-diam menyelinap pergi. Seketika, mereka berteriak kaget. Tatapan semua orang langsung berbalik dan menatap sosok Mu Chen dengan keras kepala. Ketika mereka telah mengidentifikasi sosok itu, semua tatapan mereka menjadi sedikit lesu. Bagaimana Mu Chen bisa berada di sana, pikir Mu Fengyang ketika sudut mulutnya bergerak-gerak. Dengan tergesa-gesa, dia menoleh ke arah lubang raksasa itu. Pagoda hitam itu tiba-tiba menghilang saat itu juga, memperlihatkan lubang tak berdasar di bawahnya. Setelah terlihat, Mu Chen tidak lagi bersembunyi. Menembak keluar dari lubang, dia mengirimkan senyuman kepada semua orang sambil berkata, "Baru saja, saya secara misterius terhempas ke bawah tanah, dan menemukan hal yang sedikit aneh." Semua orang menatapnya dengan curiga, karena mereka jelas tidak mempercayainya. Namun, ini bukan waktunya untuk berdebat tentang hal itu dengannya, karena semua orang menatap dengan tatapan berapi-api ke arah cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang menusuk mata di bawah. Ada banyak sekali di sana. Jika mereka bisa mengambilnya sendiri, itu sudah cukup untuk menjadi perjalanan yang bermanfaat. Namun, saat keserakahan mereka semakin kuat, Raja Spiritual mulai mengaum, membuka mulut besarnya sambil menghisap udara. Semua orang melihat cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya segera menyatu, sebelum sepenuhnya dilahap ke dalam tubuh Raja Spiritual.
Pada saat yang sama, kristal roh raksasa juga terbang. Setelah melihat ini, mata Mu Chen berbinar saat dia melesat ke depan dengan eksplosif. Detik berikutnya, telapak tangannya menepuk kristal roh. Telapak tangannya tidak menghancurkan kristal itu. Namun, api hitam diam-diam melesat ke dalamnya, sementara Mu Chen dengan eksplosif mundur. Adapun kristal roh, ia melonjak dan dimakan oleh raja spiritual ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat menarik napas, dunia bawah tanah menjadi hampa dan kosong. Semua orang menjadi tercengang dan terpana. Namun, ketika Mu Chen melihat ini, jantungnya melonjak kencang. Raja spiritual itu telah sepenuhnya menyerap semua yang ada di bawah. Apakah itu berarti bahwa ia akan melintasi kondisi barunya? Begitu kekuatannya meningkat drastis, dengan barisan mereka, akankah mereka mampu bertahan melawannya? Dia mengangkat kepalanya ketika kulit kepalanya terasa kesemutan, hanya untuk melihat raja spiritual yang sangat terang, mirip dengan matahari yang terik. Kecemerlangan yang terpancar darinya menyebabkan beberapa orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Selain itu, tubuhnya yang sudah raksasa mulai membesar lagi. Energi spiritual yang kuat mulai memancar, seolah-olah seluruh tubuhnya menimbulkan badai. Wang Tong, cepat! Ayo pergi! Mu Chen berteriak dengan keras, langsung menundukkan kepalanya dan menembak dengan eksplosif. Setelah melihat keseluruhan tontonan, Wang Tong dan kedua saudara laki-lakinya sedikit ragu-ragu, sebelum mengatupkan gigi, dan mengikuti Mu Chen dari dekat. Luoli, Anran dan gadis-gadis lain, yang tidak jauh dari sana, segera melesat dan mengikuti di belakang mereka. Adapun Zhao Qingshan, Su Huang dan yang lainnya, mereka agak enggan, wajah mereka berfluktuasi tanpa batas. Saat mereka ragu-ragu, Raja Spiritual meraung, menciptakan gelombang energi spiritual setinggi 1000 kaki. Itu berdampak keras pada tubuh mereka, menyebabkan banyak sosok memuntahkan seteguk darah saat wajah mereka menjadi pucat. Ayo pergi! Wajah Zhao Qingshan dan kelompok mereka akhirnya mengalami perubahan yang intens saat mereka melihat dengan jantung berdebar-debar pada Raja Spiritual yang telah meluas hingga lebih dari 300 kaki. Mengepalkan gigi, mereka mundur secara eksplosif. Semua orang sekarang mundur dalam kesusahan, tidak berani memiliki setengah gagasan untuk melawan Raja Spiritual itu. Saat mereka mundur, Raja Spiritual berhenti membesar. Ia mengaum dengan marah saat matanya, penuh dengan kecemerlangan, tertuju pada Mu Chen, yang menembak ke kejauhan. Ia dapat menemukan bahwa bagian kristal roh yang hilang ada di tubuhnya. Selama ia bisa mendapatkan kristal roh itu, ia akan mampu menyeberang sepenuhnya dari tahap terlemahnya yang baru lahir. Sambil mengaum dengan marah, ia mengguncang bumi dan gunung-gunung saat bergerak, mengejarnya dengan gila-gilaan.